Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami bersyukur kepada Bapa di surga, pelihara keluarga kami, dan kami bangun untuk yang sehat, dan kami naikkan doa, pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman, pakai hamba-Mu, urapi hamba, urapi kami semua. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, bahkan lembutkan hati kami, sehingga butir firman jadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Mari kita akan membaca Yesaya pasal 34. Yesaya pasal 34 ayat pertama sampai ayat 17. Yesaya pasal 34 ayat pertama sampai ayat 17. Hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah menghususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orang yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengangguk. Lihat, yang guru menghakimi Edom, bangsa yang kukuskan untuk ditumpah. Tuhan mempunyai sebelah pedang yang berumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra dan pembantaian besar di tanah Edom. Banting-banting akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahu pengajarannya karena perkara Sion. Sungguh sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanah menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam. Asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Burung undan dan landak akan mendukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikan campur bau dan kosong tempat menurut rencananya. Jin-jin akan diam di dalamnya, dan para pemukanya akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Dia lumbuh di puri-purinya, rumput dan putri malu di tempat-tempatnya yang berkubu, sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur, mengeram sampai telurnya menetap. Burung-burung dedang saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. Carilah dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begini perintah yang kedua dari Tuhan, dan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Ia sendiri telah membuang undi,
dan membagi-bagikan negeri ini di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukannya sampai selama-lamanya dan akan tinggal di situ turun temurun. Kita lihat bagaimana hukuman Tuhan yang akan terjadi. Sebagaimana firman Allah yang tertulis pada ayat 10, siang dan malam negeri ini tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Siang malam negeri ini akan tidak akan padam. Tiba waktu hukuman Tuhan yang akan datang. Sebagaimana Wahyu 14 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-11. Wahyu 14 ayat yang ke-11. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang yang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Perhatikan ayat 11-nya. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyerahkan, menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Tanda namanya binatang itu, dikatakan binatang itu tandanya yang terima tanda, dikatakan pada ayat 11, siang malam yang menyiksa mereka, baik siang malam mereka akan tidak hentinya disiksa. Tanda binatang itulah antikris. Tapi kita lihat tanda dan dahi itulah firman Tuhan. Tanda itulah huruf tau, salib, kecualikan mereka. Ini tanda salib tau. T, ada tanda salib dalam dahi kita. Itulah milik Tuhan. Yang ada milik Tuhan akan terhindar dari sengsara. Tanda dahi ya, ada dalam dahi kita itu tanda dahi. T atau tau, salib, tanda korban Kristus sebagai kita kepunyaan Tuhan. Dan tanda darah dan dahi kita kalau kita milik Tuhan. Mereka yang ada tanda darah, mereka semua mengalami siang malam itu akan tidak padam-padamnya siksa. Kalau kita milik tanda darah, kita akan terhindar dari siksa. Hargai darah Kristus, hargai darah Kristus dengan baik. Jangan main-main atau menyampaikan darah Kristus. Hargai dengan baik ya. Kita sebagai orang yang beriman, hargai darah Kristus dengan baik. Sebagaimana Ibrani pasal 10 ayat yang Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sudah memulai pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan kehakiman dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang yang durhaka. Ayat 29, betapa lebih beratnya hukum yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak anak Allah yang najis darah perjanjian yang menguduskannya. Dan tidak mau kasih apa darah najis salib Kristus. Hargai darah Kristus, hargai darah Kristus. Dia bagikan vaksin dalam hidup kita. Hargai darah Kristus. Perjamuan kudus kita menikmati.
Engkau akan bangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, Kau dalam aku dalam Engkau. Bahkan kita kepunyaan Tuhan. Bahkan kita miliknya. Bahkan kita kekasih Dia. Kita milik Dia. Hargai dengan baik. Jangan main-main dengan dosa. Hargai darah Kristus yang bertanda dahi kita bahwa kita milik Dia. Bukan chip seperti orang yang katakan tidak. Chip kita lah tanda salib darah Kristus sudah berkorban buat kita. Kasih karunia Tuhan berikan. Jangan main-main. Hargai dengan baik. Yang kita menginjak najis dalam berjanji. Jujur tinggi dengan baik. Baik kita hidup ini terhindar siksa siang dan malam. Kita boleh terhindar. Kalau kita miliknya, api neraka tidak akan datang. Amin. Tuhan, hanya tanda darah yang ada dalam dahi kami. Bapa kami ada milik-Mu, milik kepunyaan Tuhan. Tanda tahu, ada tanda salib yang berhindar yang berapa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menjunjung tinggi akan darah, akan menjadikan pengorbanan-Mu juta. Jangan kami menghina darah-Mu, menghargai junjung dengan baik. Kami percaya firman ya dan amin. Sekalipun suasana menakutkan, kami percaya kami milik-Mu sebagaimana umat Israel ketika ada di Gosen dia terpihak karena tanda darah dan penuh ambang dan semakin. Ketika Rahab perempuan Sunda rumah itu ada benang kemisi, ada tanda darah, dia terhindar daripada maut. Dan kami serahkan anak kami, suami kami, istri kami semua dalam tangan Tuhan. Kami mencari nafkah, Engkau akan menyertai. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Di satu pun yang terpapar dan Engkau lalukan pada maut rumah tangga kami terhidup. Bangunkan kami pagi dan kembali datang menghadap Tuhan kembali. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka-mereka Tuhan yang bekerja di sedepan. Berkat kesehatan yang prima, berkat hikmat yang dari Tuhan untuk berperang melawan virus corona. Biar yang sakit semakin sedikit, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan melalui vaksin ini banyak mereka tidak tertarik terpapar. Dan kami percaya Engkau cinta tanah air kami Indonesia. Engkau sudah dengar doa mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas darah hari ini sampai